Selanjutnya, ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita harus mau menerimanya dengan tetap tidak membenarkan kesalahan dia gitu. Tetap tidak membenarkan perbuatan yang sudah dia lakukan gitu. Mirisnya ya, kayak apa ya, beberapa tradisi di Indonesia ini, di keluarga Indonesia ini, ketika seorang anak sudah melakukan kesalahan yang fatal gitu ya, orang tua akan justru malah mengusir mereka, mengungsikan mereka, menjauhi mereka, ya mengisolasi mereka lah, jauh dari keluarga gitu. Meskipun nggak semuanya, tapi ada yang seperti itu gitu. Entah itu kesalahannya yang, ya intinya kesalahan yang membuat orang tua akan malu gitu. Nah, di sini dalam proses mendidik anak ini, ya mungkin ini agak-agak apa ya, sensitif ya, karena setiap orang punya pandangan, setiap orang punya prinsip dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita memang ingin menjadi orang tua yang baik, ya ketika seorang anak melakukan kesalahan itu bukan dibuang, bukan diisolasi gitu, tapi kita rangkul, kita apa ya, kita tenangkan dulu, kita ajak berdiskusi gitu, kenapa sampai harus melakukan itu gitu, dan sebagainya. Selama itu nggak membahayakan ya. Kalau misalkannya si anak memang kayak sampai menyakiti orang tua dan sebagainya, itu kita bisa libatkan pihak lain, entah itu pihak yang memang berwenang dan sebagainya gitu. Tapi ketika kesalahan itu masih bisa diselesaikan dalam lingkungan keluarga kecil ini gitu, ya selesaikanlah dengan baik-baik, dengan sama-sama mau menerima gitu. Ya yang harus kembali ke poin yang di awal-awal tadi, bahwa anak itu ya anugerah, anak itu ya titipan. Yang namanya titipan pasti ujian gitu, ada ujiannya gitu. Nggak apa-apa misalkan kita harus malu di hadapan manusia-manusia, mereka akan menjudge, mereka akan mencemooh, mereka akan segala macam gitu. Tapi kita sebagai orang tuanya, sosok malaikat gitu kan, sosok malaikat yang pertama kali ditemui anak ketika lahir, di sampingnya, di depannya, di dekatnya. Kayak gimana ya, kalau misalkan sampai menjauh gitu, ya si anak akan percaya ke siapa lagi gitu. Setelah anak melakukan kesalahan itu, mereka akan turun percaya dirinya, harga dirinya gitu. Dan ketika misalkan dibuang oleh orang terdekatnya, dicuekkan oleh orang yang selama ini dia percayai, yang kayaknya keluarga itu tempat pulang deh gitu, tapi justru malah menelantarkan mereka, ya anak mau percaya ke siapa gitu. Gak akan, khawatirnya nih ya, ngerinya mereka justru akan hilang percayanya sama Tuhannya sendiri. Wah, itu tanggung jawabnya siapa juga, ya keluarga juga, ya orang tua juga gitu. Makanya kalau misalkan anak mau melakukan kesalahan kecil maupun besar gitu, ya dirangkul dulu, dipeluk dulu, baru deh habis itu mau ngomel kayak gimana juga nggak apa-apa gitu, karena anak juga akan menyadari, oh iya gitu. Tapi setidaknya kita masih menerima dia gitu, kita masih mau bareng-bareng belajar, bareng-bareng memiliki momentum bahwa oh ini bisa jadi peringatan, bisa jadi ini ujian, agar kita bisa memperbaiki kekuatan dalam keluarga itu, dalam keluarga kita gitu. Jadinya dengan sendirinya anak-anak juga kedepannya nanti akan lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, akan berpikir berulang kali untuk melakukan kesalahan gitu. Dan saya juga pernah ada di posisi itu. Saya pernah mengecewakan orang tua saya, keluarga saya gitu. Dan mereka tetap merangkul saya, mereka tetap menyemangati saya, dan itu menumbuhkan apa ya? Di satu sisi menumbuhkan apa ya, kebahagiaan di dalam diri saya, dan satu sisi saya jadi lebih waspada lagi nih, oh nggak boleh kayak gitu lagi gitu, dan harus banyak belajar dari pengalaman itu dan sebagainya gitu. Nah
ya orang tua inilah gitu sebenarnya yang apa ya, yang justru harus ngomong sama anak gitu. Sebesar apapun si anak pernah melakukan kesalahan gitu, ya namanya juga manusia, ada hilafnya, dan sudah sewajarnya orang tua sebagai eh, pelindung pertama gitu yang dititipkan Allah gitu untuk menjadi penjaga si anak ini di dunia, harus mau membimbingnya, menuntunnya gitu, untuk menunjukkan mana loh yang benar, mana loh yang baik buat dia dan sebagainya gitu. Oke, yang selanjutnya, jangan lupakan, nih poin penting banget nih buat para orang tua gitu ya, karena saya juga sebagai anak merasakan itu ya. Ketika kita berhadapan dengan anak, harus wajib hukumnya membangun kontak fisik untuk membangun ikatan batin lebih kuat kepada anak itu. Jadi mumpung nih ya, kalau misalkan anak kita masih kecil gitu, anak didik kita masih kecil dan sebagainya gitu, kayak ya usia unyuk-unyuknya dan sebagainya gitu, sebelum akil balik deh gitu, lakukan kontak fisik itu sebanyak-banyaknya, ya pelukan, ya ciuman, ya apa, pegangan tangan gitu sama anak tuh. Intinya kulit ketemu kulit gitu. Karena tadinya di poin awal kita sudah melandasinya dengan cinta, melalui kontak fisik ini juga itu akan menyalurkan rasa kasih sayang kita kepada dia gitu. Akan ada gelenyar-gelenyar dalam kulitnya, dalam hatinya, dia kayak keterima banget gitu. Iya Allah, mereka tuh sayang banget sama aku gitu, orang tua tuh sayang banget sama aku gitu. Sebenarnya ini bisa dilakukan bahkan sampai usia berapapun, tapi terkadang ada anak yang ngerasa apa ya, malu atau segen atau kayak ikan aku udah dewasa gitu. Nah itu nanti orang tua akan kehilangan momen nih kalau misalnya anak udah ada di usia itu gitu. Makanya mumpung masih unyu-unyu gitu, masih kecil, silahkan pergunakan waktu itu sebaik-baiknya, sepuas-puasnya gitu. Karena kalau udah ada di posisi itu, apalagi cowok nih ya, kadang ada gengsi dan sebagainya, meskipun nggak semuanya gitu. Itu bisa apa, bisa dipergunakan untuk apa ya, menyalurkan rasa kasih sayang kita gitu. Karena bahasa cinta itu nggak harus selalu ucapan dan sebagainya, tapi melalui tindakan juga ya, salah satunya dengan melakukan kontak fisik itu bisa akan lebih menguatkan ikatan cinta ikatan antara orang tua dan anak, seperti itu. Ini poin penting banget ya, jadi silahkan pergunakan momen ini agar bisa membangun chemistry yang lebih rekat, lebih erat, lebih kuat dengan anak kita. Selanjutnya, setelah melakukan kontak fisik, kita juga harus melakukan kontak batin atau mengikatkan rasa batin kita kepada anak kita gitu. Melalui apa? Melalui doa. Ini kayaknya teman-teman udah gak asing ya sama bahwa doa itu adalah senjata umat muslim, dan itu betul benar sekali, 100% bahkan 1000% gitu. Doa itu adalah suatu pintu, suatu cara, dan hal-hal yang bagus lah untuk membuka kebaikan-kebaikan gitu. Kalau kita punya keinginan ya berdoa, kalau kita punya tujuan ya berdoa, kalau kita ada apa-apa ya kita berdoa aja gitu, dalam kondisi apapun itu. Dan doa itu kan gak harus selalu dalam bahasa Arab ya gitu. Doa itu juga bisa kita sampaikan kepada Tuhan kita dengan bahasa kita sendiri gitu. Tuhan Allah itu paham dengan segala jenis bentuk bahasa manusia gitu, mau bahasa yang tersurat maupun tersirat. Jadi silahkan pergunakan media ini gitu, media yang sudah Allah sediakan, senjata ini nih, untuk menancapkan rasa sayang kita kepada anak. Karena anak itu apalagi kalau misalnya sudah dewasa atau misalnya sudah berbeda tempat dengan kita, akan jauh ya secara fisik, tapi kita masih bisa mengikat mereka dengan emosional, dengan doa tadi gitu, dengan apa ya, ikatan batin gitu. Jadinya ya doa inilah yang akan menemani mereka, menjaga mereka dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya ya Allah memang sudah menjaga anak kita, tapi
alangkah lebih baiknya dan lebih etis lah gitu, kita juga harus berdoa untuk itu gitu ya, tanpa diminta sama kita juga Allah udah menjaga gitu, tapi kita harus mau untuk terus melakukan doa itu gitu. Apalagi ya bagi orang tua yang betul-betul menyadari dan menyadari rasa sayang kepada anak ya, yang diucapkan dalam doa-doanya itu ya untuk anak gitu setiap waktu gitu, bahkan untuk dirinya sendiri aja kayak gak kepikiran gitu, yang penting anak saya sehat, yang penting anak saya sukses, anak saya bahagia dan sebagainya gitu. Jadinya silahkan pergunakan senjata ini sebaik mungkin. Ini gratis, ini boleh dilakukan kapanpun dalam keadaan bagaimanapun gitu, bebas sebebas-bebasnya, mau sepuas-puasnya, silahkan jangan sampai melewatkan ini gitu, karena senjatanya dijamin akan langsung menancap gitu, ke sasarannya gitu. Karena ya mungkin teman-teman gak asing ya ketika ada seorang ibu dan anak yang jauh dan ternyata anaknya di sana sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, entah itu sakit dan sebagainya gitu, pasti akan ada kontak batin kepada ibu, ada apa ya, kok saya ingat anak saya terus dan sebagainya gitu. Itu merupakan salah satu hasil juga dari kedekatan yang kita bangun tadi, entah itu dengan kontak fisik dan kontak batin ini gitu. 2 poin terakhir nih, kita ya karena doa tadi juga adalah salah satu bentuk kepasrahan kita kepada Allah gitu, dalam keadaan bagaimanapun, mau anak itu lagi dekat sama kita secara fisiknya gitu, batinnya, ataupun sedang jauh gitu, serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang menitipkan anak kepada kita, kita pun ya menitipkan juga kepada Allah gitu untuk menjaganya gitu. Jadi apa ya, menitipkan di sini tuh bukan menitipkan, jadi kayak menyerahkan lagi ke sama Allah. Ini anak mau digimanain, mau dibimbing bagaimana, monggo ya Allah, silahkan saya mengikuti ujiannya bagaimana, semoga saya bisa kuat melewatinya, menjalaninya dan sebagainya gitu ya. Jadi kepasrahan ini wajib dimiliki oleh orang tua gitu, kalau enggak ya akan gimana ya, akan merusak hubungan antara anak dan orang tua gitu. Sehingga harus memiliki bentuk kepasrahan ini kepada Allah gitu. Dan kita percaya bahwa Allah akan menjaga anak-anak kita gitu. Menjaga di sini ya dari awal lahir sampai nanti di akhir hayatnya gitu. Karena kan kita nggak bisa 100% setiap waktu, setiap saat berada di sisi anak kita, berada di samping anak kita gitu. Jadinya tempat terbaik atau yang terbaik yang bisa kita titipkan gitu, yang bisa ini ya hanya Allah gitu. Karena Allah tahu gitu kan seluk-beluknya anak ini gimana ya, Allah yang menciptakan gitu, dan Allah yang punya rencana sama dia gitu. Jadinya kita harus memiliki itu kesadaran itu. Dan yang terakhir, nikmatilah waktu Anda bertamasya, berjalan, berpetualang dengan anak-anak kita gitu. Ya sakitnya, ya deritanya, ya lukanya, ya malunya, ya bahagianya, ya sedihnya, ya lebaynya, ya apa-apanya gitu sama anak kita. Nikmatin momen itu gitu. Karena kalau kita nggak nikmatin gitu, kalau misalnya kita cuma maunya nikmatin yang enak-enaknya aja, ya namanya bukan keluarga gitu, ya namanya bukan orang tua gitu. Bahkan ya memang sebenarnya ya anak itu selalu merepotkan orang tua gitu, bahkan sampai tua gitu. Jadi kayak ya nikmatilah itu gitu. Memang momennya di dunia ini ya untuk itu gitu, untuk untuk saling menikmati waktu bersama, saling enjoy, saling menghargai keberadaan dan sebagainya gitu. Jadi jangan pilih-pilih waktu nih menikmatinya gitu, semuanya harus mau gitu, termasuk yang tadi ya ketika anak melakukan kesalahan itu gitu. Karena
ya namanya juga hidup, ya namanya juga proses gitu. Jangan dikira orang tua atau misalnya keluarga yang sepertinya terlihat harmonis itu nggak bonyok di dalamnya gitu. Sama juga, bonyok juga gitu, bonyok babak belur lah gitu di dalamnya gitu, cuman nggak kelihatan aja sama kita gitu. Nah itu kan salah satu contoh atau teladan, oh ternyata ya dari luar sih bisa kelihatan harmonis gitu, tapi di dalamnya ya mereka bisa saling menyelesaikan masalah mereka sendiri antar satu sama lain gitu. Selesainya ya di dalam gitu, nggak sampai keluar dan sebagainya gitu. Dan ya anak mau misalkan kepribadiannya sanguinis, koleris, melankolis gitu, ya yang mudah-mudahan dengan cara-cara ini bisa terkendalikan gitu. Karena teman-teman nih ya, kalau misalnya kita ikuti teori permisif, pola asuh permisif, demokratis, apalagi itu pengabaian dan sebagainya gitu, itu akan kalau misalnya kita terapkan kepada anak kita, ya kita juga harus mulai menelaah lagi nih kepribadian anak kita. Kalau misalkan anak sanguinis, kita kasih pola asuh yang otoriter, ya dia akan nangis terus, dia akan merasa tersiksa karena dia anak yang bebas gitu, dia nggak bisa dikekang dan sebagainya gitu. Meskipun ya otoriter juga memang ada teknik untuk mengekang kenakalan ini gitu, tapi kan kalau misalnya terus-terus dilakukan kepada anak, ya kasihan ini anak gitu. Kayak yang tadi saya sebutkan, dia jadi boneka akhirnya yang tadi dia ceria ketika kecil, justru ketika sudah dewasanya malah tertutup gitu. Teori yang diberikan oleh mereka para ahli itu harus kita telah lagi gitu, nggak bisa langsung serta-merta kita terapkan nih mentang-mentang kita nih aku udah dapet ilmu nih tentang pola asuh orang tua ke anak, harus kayak gini nih yang bagus katanya, yang paling baik nih gitu. Ya lihat dulu anak kita kayak gimana gitu, dan yang tahu anak kita kan sebenarnya kita juga gitu, karena nggak akan jauh lah anak-anak tuh sifatnya dari kita gitu. Jadinya kita yang lebih tahu gitu. Jadinya kalau misalnya mau menerapkan suatu teori kepada anak, ya lihat lagi, ambil yang sekiranya cocok, yang nggak cocok ya buang gitu. Jadi ambil yang sekiranya udah oh ini kayaknya ini deh gitu, karena saya tahu anak saya seperti ini, silakan diterapkan kepada anak gitu. Dan di proses penerapan itu pasti akan ada feedback tuh dari anak, belajar gitu, sambil belajar, oh ternyata ketika anak saya diberikan perlakuan seperti ini, dia akan seperti ini dan sebagainya gitu, akan selalu berbeda gitu. Jadi teori-teori itu ya kita ambil yang baiknya, dan yang sekiranya memang kurang cocok dengan kita ya sudah gitu, mungkin akan cocok nih di anak yang lain atau misalkan di keluarga yang lain dan sebagainya gitu. Intinya kita harus lebih bijak lagi gitu, termasuk saya juga gitu ya, kalau misalkan ditanya ya nggak akan serta-merta langsung mengatakan oh ini loh yang cocok gitu, karena kita harus menelaah anaknya gimana dan sebagainya. Terkesan rumit, ya emang rumit gitu, kok ribet banget sih gitu, ya emang ribet gitu, karena kan kita pengen yang terbaik gitu untuk anak tersebut, untuk anak kita gitu. Jadinya itu semua teori itu adalah alternatif untuk kita, dan kita bisa ambil atau enggak gitu. Dan menyesuaikannya dengan anak kita gitu ya, dan kita pun belajar kepada mereka gitu, mereka belajar juga kepada kita, saling belajar gitu. Saya belajar tentang psikologi, tentang apapun yang saya pelajari selama ini gitu, bukan untuk menjadi pintar, bukan untuk berwawasan dan sebagainya gitu, tapi saya ingin melihat pilihan-pilihan yang ada di dunia ini, pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh dunia ini untuk diri kita, untuk bekal kita, untuk bekal saya menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan diberikan Allah kepada saya gitu. Mau itu lewat orang tua, lewat teman dan lingkungan dan sebagainya gitu. Jadi
Ya alhamdulillahnya keluarga saya punya apa ya, sama-sama kita saling ya, belajar itu bukan untuk formalitas apa ya, formalitas saja, bukan hanya untuk mungkin orang lain gelar saja, bukan untuk pekerjaan dan sebagainya gitu, tapi kayak ini loh gitu, di dunia tuh kita menyadari ini, menyadari beberapa poin yang harus kita sadari bersama dan sebagainya, dan kita melihat nih dari apa yang sudah kita pelajari, mana nih yang cocok kita ambil untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di kita. Intinya ya, makanya apa ya, pembelajaran itu nggak terpatok oleh oh ini anak sekolah apa enggak dan sebagainya gitu, meskipun memang salah satu untuk mendapatkan ilmu ya sekolah gitu, tapi nya dengan kita belajar kepada kehidupan, dengan kita peka kepada kehidupan, dengan sendirinya kita akan punya apa ya, punya kunci-kunci atas permasalahan. Kita punya kunci untuk membuka permasalahan dan menyelesaikan teka-teki di dalamnya gitu. Dan teman-teman mohon maaf atas mungkin sok tahuan ini gitu, karena saya tadi ya saya tegaskan saya belum punya anak, tapi saya belajar ini juga dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pelajari gitu. Jadinya semoga ini bisa apa ya, memberikan sudut pandang baru kepada teman-teman gitu, dan ini juga ya bahan pembelajaran juga untuk diri saya seperti itu. Semoga apa ya, kita bisa saling menerima, terbuka, dan kita mau menyediakan banyak untuk sudut pandang yang ada, selama itu logik, selama itu membuat pola pikir kita terus berkembang seperti itu. Teman-teman, bagi teman-teman yang misalkan ingin berkomentar, memberikan feedback kepada saya sangat terbuka untuk menerimanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang pastinya datang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.